Tepat hari Senin, saya kerja siang, kemudian pulang malam. Seperti biasa, jam setengah 11 malam, aku baru bubar kerja. Perjalanan dari tempat kerja kurang lebih 50 menit untuk sampai ke rumah. Tidak ada yang aneh selama perjalanan pulang. Hanya bensin yang mau habis. Dan kebetulan juga, di depan ada sebuah pom bensin otomatis. Aku berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar. Di pom tersebut juga, temanku bekerja. Kurang lebih jam 11 malam, saat mau mengisi bahan bakar di pom tersebut, aku menyadari semua pekerja tak ada. Setelah aku cari-cari, ternyata mereka sedang ngopi di depan mesin ATM yang ada di area pom itu. Don, sini, ngopi dulu. Gampang sih bensin mah. Teriakan dari seorang teman yang sangat kukenali suaranya. Benar saja, saat dihampiri, yang memanggil itu adalah suara Eka, teman baikku waktu sekolah dulu. Tak ada yang aneh saat kami berdua bertemu. Tanya kabar, ngobrol ngalor ngidul sambil menikmati secangkir kopi. Selang beberapa saat, ada bus jurusan Tasik Bandung Jakarta yang menurunkan seorang penumpang, perempuan tua, tepat di depan pom bensin yang tersinari cahaya penerangan jalan. Don, coba kamu perhatiin perempuan tua yang baru turun bus itu, ucap Eka. Dan saat diperhatikan, setelah turun dari bus, perempuan tua itu tanpa menengok ke kanan kiri, langsung menyeberang jalan, kemudian masuk ke dalam sebuah rumah. Itu hantu, Kak. Ucapku langsung berkata demikian. Aku menyebutnya hantu karena saat perempuan tua itu masuk ke dalam rumahnya, dia terlihat menembus pagar sampai menembus pintu rumah. Dan juga rumah itu sudah lama kosong, angker tak berpenghuni. Kirain kamu gak lihat, Don. Nenek tua itu selalu turun dari bis tiap malam Selasa. Dan turunnya itu di antara jam 11 malam sampai jam 1 dini hari. Kadang awal bulan, kadang pertengahan, juga kadang akhir bulan. Pokoknya sebulan sekali, pasti kejadian. Ada bus yang datang dan nurunin nenek itu. Jadi, setiap bulan di malam Selasa, hantu nenek tua itu turun dari bus. Iya, Don. Tiap bulan di malam Selasa, nenek tua itu turun dari bus. Hah, jadi penasaran. Tapi masa sih dia setan beneran? Aku merasa kurang yakin dengan Eka. Awalnya, aku gak lihat ada penumpang yang turun. Jadi bus itu cuma berhenti, bukain pintu terus melaju, ucap Eka. Hah, terus gimana? Ceritain dong, Kak. Ucapku penasaran. Pokoknya, aku baru bisa lihat perempuan tua itu turun setelah malam Selasa yang kesekian kalinya, Don. Hampir 1 tahun lebih kerja di pom ini, jawab Eka. Dan pas aku tahu itu hantu, setiap malam Selasa juga, aku milih libur kerja kalau pas kebagian shift malam. Ngeri, Don. Tahu sendiri kan aku penakut. Tapi semakin kesini, aku jadi terbiasa. Toh hantu itu juga nggak ganggu, cuman turun, nyebrang jalan, terus masuk rumah kosong. Jelas Eka kembali. Terus, Kak? Tanyaku yang semakin penasaran. Yang jelas, rumah yang di seberang pom itu udah lama banget kosong. Dan nenek tua itu kabarnya korban kecelakaan. Dan hampir semua penumpang busnya mati. Aku tahu korban kecelakaan karena diberitahu sama Kumis, satpam yang kerja di sini juga. Kumis malah lebih ekstrim, Don. Dia penasaran sama bus yang suka nurunin nenek itu setiap malam Selasa. Juga bus yang dinaikin nenek itu selalu itu-itu saja. Sampai suatu ketika, pas nenek itu turun, saking penasarannya, Kumis naikin bus itu. Tadinya dia cuma pengen tahu kalau nenek itu suka naik bus itu dari mana. Dan mau ngasih tahu supir ataupun kondektur yang ada di situ kalau nenek itu udah meninggal. Jelas Eka. Ceritanya, Kumis diam di pinggir jalan dan melambaikan tangan. Kemudian bus itu berhenti. Kumis berakting seperti penumpang biasa. Dia naik dari pintu belakang. Dan ternyata penumpang di dalam bus itu sudah penuh sesak. Adapun kursi kosong tepat di samping supir, kursi pertama. Bus pun melaju dan Kumis duduk santai di kusir. Tak ada yang aneh. Penumpang, supir, maupun kondekturnya layaknya manusia biasa. Selang beberapa saat, Kumis pun mengutarakan tujuannya untuk naik bus itu. Pak kondektur, itu yang suka turun tepat di depan pom bensin, itu udah lama meninggal, ucap Kumis setelah duduk di kursi penumpang paling depan kepada kondektur dan supir untuk membuka pembicaraan. Bukannya menjawab, sang kondektur malah memalingkan mukanya pada Kumis. Astagfirullahaladzim, dikasih tahu malah meleng.
Astagfirullahaladzim. Kumis istighfar karena dia melihat mata kondektur itu copot sebelah. Mukanya hancur dan dipenuhi dengan pecahan kaca. Kiri, Ber. Kiri. Turun, aku mau turun. Teriak Kumis, meminta untuk segera menghentikan bus yang sedang ia kemudikan. Betapa kagetnya Kumis saat sang supir melihat ke arahnya. Sesaat setelah menengok, kepala supir itu tiba-tiba copot. Suara kepala yang jatuh di lantai, dan seketika darah keluar dari lehernya, seperti hewan yang disembelih menyembur ke atas. Allahu Akbar. Kumis bertakbir. Dan ternyata ketakutan Kumis belum selesai, karena tiba-tiba tercium bau amis yang sangat menyengat. Saat melirik ke spion, ternyata hampir semua penumpang tidak memiliki kepala. Adapun ketika yang memiliki kepala masih utuh, sudah sangat hancur wajahnya. Langsung Kumis menurunkan pandangannya, dan ternyata di lantai bus itu dipenuhi dengan banyak darah, potongan tangan, kaki, dan yang hampir membuat Kumis pingsan adalah banyak sekali potongan kepala yang menggelinding. Allahu Akbar. Teriak Kumis malam itu. Keringat dingin langsung membasahi seluruh tubuhnya. Bus itu terus melaju tanpa berhenti. Jadi supir itu mengendarai bus tanpa kepala, sementara tangan dan kakinya terus mengemudi. Walaupun kepalanya jatuh di samping kaki, suara hening di dalam bus berubah menjadi histeris. Teriakan, tangisan, serta teriakan kesakitan minta tolong. Hal itu membuat Kumis sangat ketakutan. Berbagai macam doa terus Kumis baca, namun tak ada doa yang bisa ia selesaikan. Hanya bismillahnya saja yang ia hafal. Ia mendadak lupa dengan semua doa yang telah dihafalnya. Ayat kursi pun dia lupa. Allahu la ilaha. Ayat pembuka ayat kursi pun tak bisa ia selesaikan, dan akhirnya membuat Kumis pingsan. Kumis benar-benar tak sadarkan diri di saat semua penumpang mau mendekati dan mengerumuni Kumis waktu itu. Ada yang tangannya buntung, kakinya patah karena jalannya seperti diseret. Dan yang paling membuat Kumis ketakutan adalah sosok tanpa kepala. Darah yang keluar dari lehernya seperti air mancur. Tolong saya, ucap salah satu perempuan yang wajahnya sangat rusak. Sakit, tolong bantu, ucap salah satu penumpang yang kakinya lepas satu. Aku ingin pulang. Suara yang keluar sambil menangis terseduh-seduh. Tak selang beberapa saat, Kumis sadarkan diri kembali. Sadar hanya untuk sesaat, karena di saat ia membuka mata, ia masih berada di dalam bus, dan semua sosok seram itu masih mengerumuninya. Dan itu membuat Kumis pingsan untuk kedua kalinya. Setelah beberapa saat tak sadarkan diri, tiba-tiba ada sesuatu yang menyentuhnya. Permisi nak, boleh saya duduk di samping jendela? Tiba-tiba ada yang membangunkan Kumis dari pingsannya. Itu adalah sosok perempuan tua yang sering Kumis lihat. Kumis pun perlahan membuka mata, tapi suasana di dalam bus kini berubah total. Dia sedang berada di dalam sebuah terminal dan duduk di satu kursi penumpang. Terakhir. 2 lagi berangkat. Teriakan kondektur di bawah pintu bus sambil melambaikan tangannya untuk mencari penumpang. Kumis pun langsung melihat sekelilingnya dan juga keadaan yang ada di dalam bus itu. Memang benar apa yang dikatakan oleh sang kondektur. Hanya kurang beberapa orang lagi, maka semua tempat duduk akan penuh. Dah naik aja, nanti di pasar Rebo nyari tambahan penumpang, pinta supir ke kondektur. Oh gitu pak, yaudah yuk berangkat. Kondektur pun naik ke dalam bus dan menutup pintunya. Mudah-mudahan dapat penumpang tambahan di jalan, biar ada lebih gajinya hari ini. Hehehe, ucap kondektur. Buat setor udah ada kan? Tanya supir padanya. Udah beh, rit kedua tadi yang dari Tasik, penumpangnya penuh juga. Malahan solar tadi diisi penuh. Berarti penumpang, sekarang uang ongkosnya gaji kita semua. Jelas kondektur. Alhamdulillah, ada rezeki lebih buat kita bawa pulang ke rumah, jawab supir sambil memulai perjalanan keluar dari terminal rambutan. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Dengan ucapan bismillah, bus pun memulai perjalanan menuju ke Jakarta Bandung Tasik. Berapa kursi lagi yang kosong?
Tanya supirnya, karena di bundaran Pasar Rebo udah ada beberapa orang yang berkerumun. 8 kursi beh, jawab kondektur setelah mengecek ke belakang sambil berdiri. Bus pun berhenti di bundaran Pasar Rebo. Ternyata benar, orang yang berkerumun itu adalah calon penumpang. Ada 10 orang yang telah menunggu kedatangan bus. Berangkat, berangkat, ucap nenek setelah membuka pintu. Karena yang naik adalah 10 orang, jadi ada 2 orang yang berdiri. Bu, maaf, mau turun di mana? Tanya kondektur ke penumpang yang sedang berdiri. Tasik bang, Jawab si penumpang. Aduh, jauh ya mbak. Mau turun lagi apa gimana? Soalnya kursi penumpangnya penuh. Jawab si kondektur. Ada bus lagi kapan ya? Tanya penumpang yang berdiri itu. Nanti subuh sih, ini perjalanan terakhir. Jawab si kondektur. terakhir gimana maksudnya? Tanyanya sekali lagi. Ini bus yang terakhir jalan. Jawabnya. Yaudah kita turun aja. Capek juga kalau harus berdiri sampai Tasik. 2 orang penumpang itu pun turun dan tak jadi ikut naik bis tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan dengan hati yang gembira karena kursi penumpang telah terisi penuh. Tidak ada yang aneh saat perjalanan dimulai selain macet dan turun hujan saat memasuki kota hujan. Namun karena perjalanan malam, jadi tidak terlalu parah macetnya, hanya padat merayap. Kondektur pun berdiri untuk memintai ongkos para penumpang. Anehnya, Kumis tidak dimintai ongkos perjalanan, melainkan nenek tersebut yang dipintai ongkos. Padahal dia duduk di samping Kumis, seakan kondektur tidak melihatnya. Padahal Kumis sudah mengocek sakunya untuk membayar biaya ongkosnya. Turun di mana, Nek? Tanya si kondektur. Di Terminal Cianjur, jawab si nenek. Ada yang jemput gak, Nek? Soalnya pasti malam nyampenya. Tanya si kondektur dengan ramah. ada. Kemarin udah dikabarin kok sama anak. Jawab si nenek. Walah, yaudah kalau gitu ada yang jemput. 10.000 Nek ongkosnya. Jawab si kondektur. Dan nenek tersebut memberikan uang ongkosnya. Kondektur pun segera memintai ongkos ke penumpang lain. Setelah beberapa saat, kondektur kembali ke depan sambil berucap. Alhamdulillah, penumpangnya kebanyakan turun di Bandung dan Tasik. Cuma 1 orang yang turun di Cianjur. Ucap kondektur ke supir. Alhamdulillah, jawab supir penuh dengan senyuman. Berarti hari ini bisa bawa uang lebih ke rumah. Singkat cerita, bus pun memasuki daerah puncak. Jalanan mulai menanjak dan menurun tajam. Begitupun di setiap belokan jalannya. Karena supirnya sudah terbiasa, jadi terasa normal saja. Hingga akhirnya bus memasuki area Cigenang Cianjur. Tepat di turunan tajam daerah Tapal Kuda, sang supir tiba-tiba bertakbir. Allahu Akbar! Ucap supir terus-menerus karena tidak bisa mengendalikan bus yang dikemudikannya saat itu. Hal itu membuat kondektur dan para penumpang lain ikut mengucap takbir. Karena di turunan itu bukannya melambat, malah semakin cepat lajunya. Ternyata rem bus itu blong. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara teriakan orang-orang yang berada di dalam bus terus-terusan menyebut asma Tuhan. Dan itu pun hanya beberapa orang saja yang bertakbir, yang saat itu tidak tertidur. Karena memang pada malam itu kebanyakan penumpang lain sudah tertidur dengan lelap. Begitupun juga dengan nenek yang berada di samping Kumis, juga tidak menunjukkan tanda kesadaran. Mereka semua menikmati perjalanan yang masih jauh untuk sampai ke tempat tujuan. Hingga tanpa mereka sadari, kecelakaan tak bisa mereka hindarkan. Bus itu menabrak pembatas jalan, lalu jatuh ke dalam jurang, hingga terguling-guling, semakin dalam dan semakin dalam, hingga tak terlihat dari atas. Hanya sesaat, kondisi mereka di dalam bus histeris, dan beberapa orang yang tadi tertidur juga terbangun dan terlempar ke sana ke sini. Akhirnya, bus pun terhenti di dasar jurang dan membuat suasana menjadi hening. Semua penumpang tidak lagi bersuara. Mereka terus tertidur dan bermimpi untuk selamanya. Tapi anehnya, walaupun Kumis juga ikut dalam kecelakaan itu, dia masih bisa bangun dan menyaksikan seluruh kondisi penumpang yang semuanya sepertinya sudah meninggal. Sang supir kepalanya putus, sang kondektur matanya pecah, dan wajahnya rusak parah karena pecahan kaca. Banyak sekali potongan tangan dan kaki yang terlepas dari tubuhnya karena benturan yang begitu keras saat bus masuk ke dalam jurang. Saat itu, Kumis menengok ke arah samping tempat duduknya. Ternyata
nenek itu sudah tiada karena bagian tubuhnya terluka sangat parah. Nek, bangun Nek. Ucap Kumis gemetaran. Betapa kagetnya ketika Kumis mencoba membangunkannya. Wajah yang sudah tak berupa karena luka yang begitu parah dan dipenuhi darah tiba-tiba berucap, "Kamu yang bangun," ucap nenek tua itu sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan itu membuat Kumis kembali pingsan. "Bangun, bangun. Kamu mau turun di mana?" Kumis yang pingsan kembali membuka matanya. Ternyata ia masih berada di dalam bus yang masih melaju. Dan seketika ia pingsan untuk kesekian kalinya. Karena yang membangunkannya adalah kondektur yang wajahnya masih hancur. Suara klakson bus membuat Kumis sadar kembali. Kumis tak langsung membuka mata. Dia menundukkan kepalanya, lalu perlahan membuka kembali matanya. Mau turun di mana, Mas? Ucap kepala buntung, tepat berada di bawah kakinya. Ternyata itu adalah kepala sang sopir. Matanya melotot ke arah Kumis. Allahu Akbar, teriak Kumis, lalu pingsan kembali untuk beberapa saat. "Bangun, bangun," ucap beberapa orang yang mencoba membangunkan Kumis. Perlahan, Kumis mulai membuka mata. 4 orang berdiri di depannya dengan bagian tubuh yang masih utuh, namun tanpa kepala. Darah masih terus muncrat seperti air mancur yang keluar dari lehernya. Hal itu membuat tubuh Kumis berwarna merah karena terkena semburan darah dari ke-4 orang yang berdiri di depannya. Seketika itu pula, Kumis mengompol di celana. Lalu, Kumis menengok ke arah sampingnya karena ada sebuah tangan yang menempel di pundaknya. "Kenapa kamu naik?" ucap seorang lelaki sembari memegang pundak Kumis. Namun, setelah ia berucap, tangannya tiba-tiba copot sampai pada bagian sikut. Kembali lagi, darah menyembur ke wajahnya. Ampun, tolong. Teriak Kumis sangat ketakutan. "Kamu mau menjadi bagian dari kami?" Tegas salah satu orang yang sedari tadi ikut mengerumuni Kumis. "Ampun, tidak," ucap Kumis yang tubuhnya kini sudah bergetar hebat saking ketakutannya. Sosok itu terlihat berbicara sambil memegang matanya dan mencoba mencabut pecahan kaca yang masih menancap di sana. Cret, matanya pecah saat pecahan kaca tersebut dicabut. Hal itu kembali membuat Kumis tak sadarkan diri. "Bangun nak, jangan takut," ucap suara nenek tua itu kembali membangunkannya dari pingsan. "Ampun, tolong. Maaf, saya tidak bermaksud apa-apa," ucap Kumis kembali tersadar, namun sambil tak berani membuka matanya. "Bukankah kamu tahu bahwa saya telah menjadi arwah? Kenapa harus takut?" Jawab perempuan tua itu sambil tersenyum. "Iya, maaf, ampun," ucap Kumis sambil menangis ketakutan. "Sekarang kamu sudah tahu kan? Masihkah kamu penasaran?" Jawab si nenek itu. "Iya tahu, Nek. Tolong maafkan saya. Saya mau pulang," ucap Kumis gemetaran sambil menangis. "Pulang? Saya juga mau pulang." Tiba-tiba, suara di dalam bus berubah menjadi histeris. Seluruh penumpang menangis terseduh-seduh setelah Kumis berucap ingin pulang. "Aku juga ingin pulang." Hampir semua penumpang berkata demikian sambil menangis. Terasa aura mencekam berubah menjadi aura kesedihan. "Tolong maafkan saya, ampuni saya, biarkan saya pulang," ucap Kumis sambil menangis. "Kamu tidak akan bisa pulang. Kamu harus menjadi bagian dari kami," jawab salah satu penumpang. Tidak, ya Allah, tolong saya ya Allah," teriak Kumis terus memohon. Pulang, kami semua juga ingin pulang," jawab semua penumpang menertawakan Kumis. "Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang saya tahu semuanya. Tolong maafkan saya, biarkan saya turun," Pinta Kumis memelas. "Buka matamu," ucap nenek yang berada di sampingnya.
Saya takut. Tolong lepaskan saya. Jawab Kumis sambil merengek. Buka. Bentak si nenek itu. Kumis pun perlahan membuka matanya. Kini keadaan menjadi normal. Nenek, supir, kondektur, maupun para penumpang lainnya berubah menjadi penumpang biasa. Semua dalam keadaan normal dan tidak lagi menakutkan. Hingga akhirnya bus pun berhenti. Pintu bus pun dibuka oleh kondektur tanpa sepatah kata pun. Terima kasih. Maafkan saya. Ucap Kumis setengah loncat dan langsung keluar dari bus itu karena telah berhenti setelah pintunya terbuka. Betapa kagetnya Kumis ketika turun dari bus karena dia tak lagi berada di pinggir jalan, melainkan berada di dalam jurang. Jurang tersebut ternyata adalah tempat kejadian bus itu kecelakaan. Tolong! Teriak Kumis terus-menerus sambil berusaha naik dari dasar jurang. Berisik, atau kami bawa kamu kembali. Bentak suara laki-laki tanpa wujud. Kumis pun menghentikan teriakannya. Dia berusaha naik ke atas jurang dalam kondisi ketakutan. Bau amis darah sangat menyengat hidung dan itu menambah ketakutannya. Suara burung hantu seakan menertawakan tingkah Kumis yang mengesot berusaha menaiki jurang. Suara tangisan, tertawaan, kesedihan, kesakitan jeritan meminta tolong mengiringi perjuangan Kumis untuk menaiki jurang di mana tempat kejadian bus itu kecelakaan. Kumis hanya menangis sambil merangkak berusaha naik ke atas jurang tanpa berteriak minta tolong. Rintik hujan mulai turun dan beberapa saat menjadi hujan deras. Kumis yang berusaha bangkit terus jatuh tergelincir, jatuh bangun lagi terus menerus. Pulanglah. Suara riuh tertawaan seakan melihat tingkah Kumis yang tengah berjuang menaiki jurang. Ya Allah, selamatkan saya. Berikan kekuatan pada saya. Bisik Kumis dalam hati, berdoa kepada Tuhan. Setelah perjuangan panjang, akhirnya ia sampai ke atas jurang. Ia pun langsung berlari, menyusuri jalan untuk kembali pulang. Sempat terpikir meminta pertolongan pengguna jalan untuk mengantarnya pulang ke rumah, tapi dia tak berani. Ia takut kalau ada hal aneh yang terjadi lagi. Jadi, dia berjalan kaki, setengah berlari untuk pulang. Dan semenjak itu, Kumis tak mau lagi menjalankan shift malam. Tak lama juga, ia memutuskan untuk berhenti dari tempatnya bekerja. Karena memang sangat tak mungkin seorang satpam menolak untuk bekerja malam. Setelah itu, Doni pun dibuat cukup merinding. Dia memutuskan untuk menginap di sana, menginap di teman-temannya, untuk setidaknya ngobrol bersama. Karena dia juga langsung kepikiran kalau bahwasanya bis misterius itu mungkin akan menghantuinya malam itu. Tamat. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Jangan lupa ya, tunggu konten-konten Bang Bet selanjutnya. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.